Anda kembali bersama kami di Metro Siang, pemirsa, dan kembali kami lanjutkan informasi terkait dengan insiden ledakan di SMA 72 Jakarta yang menyebabkan sejumlah korban luka yang kini telah dibawa ke rumah sakit. Salah satu keluarga korban menyebut anggota keluarganya yang menjadi korban dalam kejadian ini sempat kritis dan tak sadarkan diri. Pemirsa, Zainal Arifin menjadi salah satu korban dalam ledakan SMA 72 Jakarta yang mengalami sejumlah luka dan sempat kritis pada kemarin malam ketika dilakukan perawatan intensif di Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih. Kakak korban Muhammad Nur Karim menceritakan sang adik sedang berada di dalam masjid untuk melaksanakan sholat Jumat berjamaah sebelum tiba-tiba terjadi ledakan dari area dalam masjid. Zainal kemudian dilarikan ke rumah sakit dengan mengalami sejumlah luka seperti luka lebam di bagian mata, luka bakar pada setengah bagian wajah, dan juga terdapat serpihan-serpihan ledakan. Pihak keluarga sangat menyayangkan kejadian ini dan berharap kejadian serupa tidak terjadi lagi. Pemirsa, untuk mengetahui situasi terkini dari SMA 72 Jakarta serta bagaimana kondisi para korban, kita bergabung bersama dengan jurnalis Metro TV, Tia Iskandar dari depan SMA N 72 Jakarta dan Adinda Vinka dari Rumah Sakit Islam Cempaka Putih. Kita ke Tia terlebih dahulu. Selamat siang, Tia. Bagaimana, Tia, situasi terkini di depan SMA N 72 Jakarta? Apakah olah TKP masih berlangsung di sana? Ya, selamat siang Jason dan juga pemirsa. Saat ini dapat dikabarkan bahwa situasi dari lokasi terjadinya ledakan pada kemarin siang ini di SMA N 72 Jakarta Utara memang tidak terlihat adanya olah TKP lanjutan. Namun demikian hingga saat ini pengamanan dan juga pengawasan ini masih terus dilakukan dengan cukup ketat oleh pihak terkait seperti dari TNI Angkatan Laut dan juga kepolisian yang berjaga di dalam area sekolah SMA N 72 Jakarta Utara. Dan memang hingga siang hari ini dari area sekolah ini masih disterilkan dan juga aktivitas di sekitar sekolah ini masih sangat dibatasi. Usai olah TKP terakhir ini dilakukan pada kemarin malam. Dan sejak pagi tadi juga Jason, kami melihat banyak sekali ini dari pihak atau petugas terkait yang datang silih berganti ke SMA N 72 untuk melakukan pengecekan. Antara lain tadi tim yang datang ini ada dari kepolisian, kemudian juga ada dari Kementerian Sosial, dan juga tadi kami melihat ada dari tim psikologi Biro SDM Polda Metro Jaya yang juga langsung meninjau langsung ke SMA N 72 Jakarta Utara. Dan setelahnya juga kami berbincang dengan salah satu tim anggota psikologi dari Biro SDM Polda Metro Jaya. Ini dikatakan bahwa pihaknya sudah membuka posko di dalam area sekolah ini untuk memberikan PFA atau Psychological First Aid, yaitu pertolongan psikologi pertama untuk para pihak ataupun korban yang terdampak. Dan untuk di SMA N 72 sendiri ini memang difokuskan untuk diberikan pendampingan ataupun layanan psikologi kepada para guru, kemudian juga kepada para staf yang terdampak langsung dari ledakan yang terjadi pada kemarin siang. Dan dengan begitu diharapkan ini dari pihak psikologi Biro SDM Polda Metro Jaya dapat memberikan pendampingan atas mungkin saja terjadinya rasa trauma atau rasa ketakutan atas insiden yang memang kemarin sempat membuat kaget banyak pihak begitu ya, sekitar pukul 12 ini terjadi ledakan. Dan selain itu juga tadi kami sempat berbincang dengan salah seorang penjaga kantin yang ada di SMA N 72 yang memberikan kesaksian bahwa memang ledakan ini terjadi beberapa kali, Jason dan juga pemirsa, kurang lebih ini terjadi 3 kali berdasarkan keterangan dan juga kesaksiannya. Di mana saat itu ketika sholat Jumat ingin dilaksanakan, tiba-tiba saja terdengar suara ledakan ataupun dentuman ini yang cukup keras yang membuat para siswa dan juga petugas yang ada di sana kemudian berlarian. Dan juga berdasarkan perbincangan kami dengan sang penjaga kantin, ini dikatakan bahwa beliau ini juga sempat mengalami luka dan juga sakit di bagian perut dan juga trauma pendengaran karena dentuman yang sangat kencang pada ledakan kemarin. Dan setelah ini juga kami akan sampaikan SOT dari salah satu keluarga korban yang menjadi korban dalam insiden ledakan kemarin. Berikut keterangannya. Karena dikabarkan adik saya itu kritis dari pasca operasi, itu kritis dari jam 5 itu sampai jam 9 baru dikabarkan membaik sih, Kak. Iya. Ini kepentingannya untuk ke sekolah ada apa?
Oh, saya kepentingannya untuk ngambil barang dari korban, Kak. Soalnya ya khawatir juga takut hilang gitu, apa gimana gitu, Kak. Untuk Ade tadi operasi apa nih, Pak? Oh, operasi tangan sampai pencabutan material yang ada di dalam tubuh korban, Kak. Oke, ini berarti di masjid atau di kantin? Di masjid. Waktu kejadian kondisinya seperti apa, Mas, sampai dibawa ke rumah sakit? Waktu kejadian sih katanya udah berdarah-darah, terus katanya itunya korban sampai lemes gitu, nggak sadarkan diri, matanya juga lebam gitu ya karena ada luka bakar juga. Ya, pemirsa, demikian keterangan dari pihak keluarga korban juga penjaga kantin. Kami masih akan terus menantikan update terbaru dari SMAN 72 kembali ke studio. Baik, terima kasih Tia Iskandar atas laporan Anda dan kita beralih ke Adinda Vinka di RS Islam Cempaka Putih. Selamat siang. Vinka, bisa Anda gambarkan sampai dengan saat ini berapa korban yang masih dirawat di sana dan bagaimana kondisinya? Ya, selamat siang Jason dan juga pemirsa. Saat ini saya sedang berada di RS Islam Cempaka Putih, yang dimana rumah sakit ini merupakan salah satu rumah sakit yang merujuk dari pasca ledakan bom yang terjadi di SMAN 72 Jakarta. Dan pasca ledakan itu terdapat, berdasarkan informasi yang kami terima, terdapat 61 korban yang sedang ditangani dan juga langsung dibawa ke instalasi gawat darurat atau IGD di rumah sakit, salah satunya di RS Islam Jakarta ini. Dan setelah dibawa ke IGD, semua korban ini sudah dipastikan mendapatkan perawatan intensif dan juga ada yang dirawat di perawatan rawat inap. Dan juga berdasarkan informasi yang kami terima juga di RS Islam Cempaka Putih ini, total korban ini mencapai 39 korban. Dan juga untuk yang dirawat inap ini mencapai 14 korban dan juga ada sekitar 25 korban yang sudah pulang dikarenakan kondisinya telah berangsur membaik. Dan juga berdasarkan info yang kami dapat lagi, juga ada beberapa orang tua murid dan juga anaknya yang menjadi korban berdatangan karena adanya gangguan pendengaran dari para korban ini. Lalu juga korban yang kemarin sempat ada di IGD ini semua sudah dipastikan mendapatkan kamar rawat inap dan juga total di RS Islam Cempaka Putih ini ada 14 korban. Selain itu, selain di RS Islam Jakarta ini, ada juga yang dirujuk di RS Yarsi Cempaka Putih, yaitu totalnya ada 15 orang korban dan juga rawat inap ini ada 14 korban. Serta yang dijadwalkan untuk pulang ada 1 orang. Selain itu ada juga di RS Pertamina Jaya yang korbannya mencapai 7 orang korban dan juga rawat inap ini mencapai 1 dan totalnya yang sudah dipulangkan karena berangsur membaik ada 6 orang korban. Dan juga di dalam RS Islam ini kami sempat mendapatkan informasi bahwa ada 2 orang yang dioperasi, tetapi sampai sekarang kami masih belum menemukan informasi apakah 2 orang tersebut sudah rampung dioperasi atau belum. Kami masih menunggu informasi statement penting resmi dari rumah sakit. Sementara ini luka-luka ini meliputi dari luka bakar dan juga luka serpihan dari ledakan bom yang terjadi. Dan juga mayoritas dari korban ini, Jason dan juga pemirsa, bahwa dapat diketahui bahwa mereka ini mengalami luka terbuka ringan dan juga berat. Demikian, Jason. Baik, terima kasih atas laporan langsung Anda, Andinda Vinka dari Rumah Sakit Islam Cempaka Putih. Dan sebelumnya melaporkan dari SMAN 72 Jakarta, Tia Iskandar. Selamat bertugas kembali. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.